Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab yang terakhir ya, di pertemuan ke-14 sebelum kita akan UAS atau ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola exposure transaksi yang disusun oleh saya sendiri, Realin Heningkaratri, SEMM. Di pertemuan yang sebelumnya, teman-teman kan sudah saya jelaskan ya, exposure itu di apa namanya, ada exposure transaksi, ada translasi ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengelola exposure transaksi. Nah, termasuk yang pertama yaitu exposure transaksi. Kenapa gitu? Nah, exposure transaksi ini muncul pada saat transaksi-transaksi kas di masa depan dari sebuah perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Jadi kita ini perlu untuk exposure transaksi. Kenapa? Karena semua perusahaan itu bisa berfluktuasi ya, untuk laba, rugi segala macam itu diakibatkan karena adanya fluktuasi nilai tukar. Sehingga kita, perusahaan harus dapat melihat munculnya transaksi-transaksi kas di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, munculnya eksposur transaksi itu bagaimana gitu. Nah, ini pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit di mana harganya dinyatakan dalam falas atau valuta asing, pinjaman atau pemberian, pinjaman dana di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Jadi di sini dibikin bagaimana transaksi exposure-nya itu dibuat dalam mata uang asing. Jadi sehingga kita itu perusahaan tidak hanya bergerak pada pasar domestik saja, tapi kita juga bisa bergerak pada pasar luar negeri atau pasar yang ada falasnya atau valuta asing seperti itu. Nah, di sini langsung kita masuk apakah hedging itu berguna sih buat perusahaan. Nah, hedging ini berguna sekali jika diasumsikan perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk meng-hedge kewajiban-kewajiban masa depan periodik yang didominasi dalam valuta asing. Jadi perusahaan akan menghemat uang jika meng-hedge kewajiban itu apabila kurs spot di masa depan melebihi kurs forward. Jadi perusahaan ini perlu nih mengetahui kurs spot dan kurs forward-nya. Jadi dia jangan sampai salah membayar ya atau membeli kurs untuk kewajiban neto. Jadi kayak gitu. Jadi jangan, karena kalau misalkan dia tepat mesti akan dapat menghemat uang. Nah, langsung aja ya teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah paham kenapa kita harus mengelola eksposur transaksi, terus bagaimana juga gitu ya. Nah, ini langsung ke teknik-tekniknya nih. Ada teknik-teknik menghilangkan eksposur transaksi jangka pendek. Jadi nanti ada di jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, caranya gimana nih untuk yang eksposur transaksi ini? Ada 4 ya. Dengan hedging memakai futures, hedging memakai forward, hedging memakai instrumen pasar uang, maupun hedging memakai opsi valuta. Langsung kita masuk ke hedging memakai future. Hedging memakai future di sini berarti kontrak currency futures digunakan perusahaan-perusahaan yang ingin hedge exposure transaksi. Kontrak forward lebih umum bagi transaksi-transaksi bernilai besar, sementara kontrak futures lebih tepat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meng-hedge exposure transaksi yang bernilai kecil. Lalu perusahaan yang membeli kontrak currency futures berhak menerima suatu valuta asing dalam jumlah tertentu dan harga tertentu serta tanggal tertentu. Jadi kalau enaknya hedging futures, namanya juga future ya, masa depan teman-teman. Jadi kita tahu nih berapa valuta asingnya dalam jumlah tertentu, harga tertentu maupun tanggal tertentu. Lalu perusahaan yang membeli kontrak currency futures ini dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mengunci jumlah valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban di masa depan. Jadi dia udah tahu ya, ngira-ngira nih kita beli kontrak currency futures di tahun ini, dia bisa nebak nih di tahun depan misalnya bakal untung. Nah, tapi kan sudah dikunci dalam jumlah valuta sesuai dengan negara asal, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan seperti itu. Nah,
Lalu lanjutnya kontrak forward ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin melakukan hedging tentunya. Untuk melakukan hedging memakai kontrak forward, perusahaan multinasional harus membeli kontrak forward untuk valuta yang sama dengan valuta yang mendominasi kewajiban di masa depan. Kalau ini tadi future, kita udah ngunci untuk membayar kas atau membayar kewajiban di masa depan. Kalau yang forward di sini kita membeli kontrak forward untuk valuta yang sama dengan mendominasi kewajiban di masa depan. Jadi ini biasanya perusahaan-perusahaan besar ya. Contohnya nih, misalkan perusahaan A menjual 1 juta euro melalui kontrak forward 3 bulan. 3 bulan dengan nilai tukarnya itu senilai 1.750 US dollar per ini ya euro. Nah, terus pada saat Juni ternyata terimanya 1 juta ya, diserahkan 1 juta untuk memenuhi kontrak forward, berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar 1.754 ini, karena kan dalam waktu 3 bulan. Namanya kontrak forward ini memang sangat menguntungkan ya, kita sudah bisa memprediksi untuk biar bisa mendenominasi kewajiban di masa depan. Nah, lanjut ke hedging memakai instrumen pasar uang nih, teman-teman. Kalau untuk hedging memakai instrumen pasar uang, berarti hedging ini memakai instrumen yang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Jadi kalau ini untuk melihat atau mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan demi melindungi posisi hutang dan piutang ke depannya. Itu. Nah, kalau untuk hedging memakai opsi valuta, berarti sini pemakaian hedging yang lain ya, selain forward dan instrumen pasar uang, selain yang sudah dijelaskan, dianggap merugikan nih kalau kata perusahaan. Jadi dia valuta ini dari utang kan bisa mengalami depresiasi, valuta piutang juga bisa mengalami apresiasi pada periode perjanjian hedgingnya. Jadi di sini perusahaan memakai hedging memakai opsi valuta biar bisa mengisolasi perusahaan dari pergerakan nilai tukar yang merugikan dan juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil manfaat dari pergerakan nilai tukar yang menguntungkan. Jadi di sini dia bisa mengisolasi perusahaannya biar nggak kena dampak dengan adanya pergerakan nilai tukar. Gitu. Tadi jangka pendek, nah ini sekarang kita lanjut ke yang meng-hedge eksposur transaksi dalam jangka panjang. Ini ada 3, kalau yang tadi ada 4 ya teman-teman, yang tadi ada future, forward, ada instrumen pasar uang, dan opsi valuta. Dan kalau yang jangka panjang itu cukup 3, yaitu ada kontrak forward jangka panjang, currency swap, dan parallel loan. Nah, lanjut kalau yang untuk long forward, di sini long forward itu berarti kontrak forward-nya jangkanya panjang. Kalau yang tadi kan kontrak forward-nya pendek ya, kayak 3 bulan, 5 bulan. Nah, ini kan long forward-nya panjang. Terus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Jadi ini lebih khusus ya, nggak umum. Bank-bank besar mampu membeli long forward berjangka waktu 10 tahun untuk valuta-valuta penting. Jadi di sini biasanya bank-bank dia ngambil kontrak forward itu jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun kayak gitu ya, untuk valuta-valuta penting. Jadi dia sudah bisa memprediksi kalau ketika dia ngambil long forward 10 tahun akan mendapatkan keuntungan bagi bank, seperti itu. Kalau currency swap berarti teknik kedua yang bisa digunakan untuk meng-hedge ekspor transaksi yang panjang terhadap fluktuasi nilai tukar. Ini sangat sensitif dengan pergerakan nilai tukar, teman-teman. Kesempatan untuk mempertukar satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu, di mana bank berfungsi sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Jadi dilakukan di bank, bank ini hanya perantara, misalnya dari perusahaan A sama perusahaan B, kita ngambil bank itu jadi perantara, biar bisa menentukan kursnya itu berapa, dia bisa menentukan tanggalnya itu berapa saat untuk melakukan pertukaran valuta asing kayak gitu. Karena kan di sini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, kalau untuk yang paralel loan berarti kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Namanya juga loan berarti di sini lebih ke kredit ya. Di sini melibatkan pertukaran antara dua belah pihak, di mana nukarinnya itu kita sudah sesuai dengan kurs dan tanggal yang ditentukan, kayak gitu di masa yang akan datang.
Diinterpretasikan oleh akuntan sebagai pinjaman biasa dan dengan demikian harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kalau parallel loan ini dimasukkan pada laporan keuangan, gitu. Nah, tadi teknik-teknik untuk, mengelola exposure transaksi itu ada hedging yang jangka pendek dan hedging yang jangka panjang. Tadi hedging jangka pendek teman-teman udah tahu ya ada 4, kalau yang jangka panjang itu ada 3 caranya, dan selain itu juga ada teknik-teknik hedging alternatif nih teman-teman. Kalau hedging alternatif itu bisa percepatan dan perlambatan, bisa juga cross hedging ataupun diversifikasi, valuta. Kalau untuk yang percepatan dan perlambatan di sini, percepatan itu leading ya, berarti strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempercepat pembayaran. Biasanya sebagai reaksi terhadap ekspektasi nilai tukar. Jadi ketika tahu nih nilai tukarnya bakal naik kayak gitu, jadi dia mempercepat pembayaran, nggak mau sesuai jatuh tempo kayak gitu. Biar tidak merubah pembayarannya. Terus ada juga legging perlambatan, strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menunda pembayaran biasanya sebagai reaksi terhadap proyeksi nilai tukar. Kalau ini yang tadi ekspektasi ya ketika wah ini bakal tinggi nih, aku harus cepat-cepat bayar kayak gitu. Terus kalau wah ini bakal turun nih proyeksinya kayak gitu. Nah ini dia mau menunda pembayaran kayak gitu. Kalau untuk yang cross hedging, berarti hedging posisi terbuka dalam suatu valuta, memakai valuta lain yang memiliki korelasi sangat tinggi dengan valuta pertama. Jadi ini cross hedging itu cross sama cross silang ya, dia jadi berkorelasi dengan valuta asing yang pertama kayak gitu. Dari yang pertama itu akan mempengaruhi valuta-valuta asing yang lainnya kayak gitu. Kalau untuk diversifikasi valuta, namanya juga diversifikasi berarti kan kita menanamkan bisnis kita itu di valutanya itu nggak hanya di satu negara, tapi di banyak negara, biar bisa mempertahankan jumlah uang yang diterima. Jadi arus kas masuk dari valuta asingnya itu tetap tinggi, tetap aman, teman-teman. Ini merupakan strategi perusahaan multinasional biar mempertahankan jumlah uang yang diterima, jumlah uang yang di arus kasnya dengan cara mendiversifikasi. Mendiversifikasi dia banyak menanamkan bisnis valuta asingnya di banyak negara kayak gitu. Bisa di Indonesia, di Amerika, di Eropa segala macam. Biar nanti ketika misalkan ada yang mengalami terdepresiasi, berarti nanti kita kalau mengalami terdepresiasi kita bisa memahami, jadi tahu kalau misalkan yang lainnya bisa menguntungkan seperti itu. Oke, jadi intinya untuk kesimpulannya, berarti untuk teknik-teknik exposure transaksi itu ada 3 ya, teman-teman di sini. Ada yang jangka pendek tadi berarti ada 4, yaitu hedging memakai future, lalu hedging memakai forward, hedging memakai instrumen pasar uang, terus ada juga hedging memakai opsi valuta. Sedangkan kalau yang untuk hedging jangka panjang, di sini ada 3, di mana kita ada kontrak forward jangka panjang, ada currency swap, dan parallel loan. Dan untuk teknik-teknik hedging alternatifnya juga ada, berarti ada percepatan dan pelambatan, cross hedging, serta diversifikasi valuta. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajarannya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu nanti di Zoom pada pertemuan ke-15 dan semoga UAS-nya juga pada bagus ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya untuk mengelola exposure transaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.